PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membuat program Ngobrol Boys Ilakes untuk menampung berbagai aspirasi sekaligus memberikan solusi berbagai permasalahan di masyarakat. Selamat pagi, salam sejahtera. Program Ngobrol Boys Ilakes atau Ngombe bersama PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memasuki kali kedua. Di program Ngombe ini, PJ Wali Kota Malang menerima sejumlah masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang yang ingin menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada PJ Wali Kota Malang. Sahabat-sahabat, ini Bapak Wali Kota, kita dampingi. Saya Sekretaris Daerah Kota Malang, ini Pak Wali didampingi tim lengkap, mulai dari jajaran staf ahli, ini ahli segala ahli yang mendampingi Pak Wali ini. Ada ahli nujum, ahli pelet, ahli ramal, komplit. Kemudian asisten, sehingga berharap jika permasalahan bisa diselesaikan pada hari ini, sebagaimana arahan dari Bapak Wali Kota, masalah ini kalau segera... Program Ngombe yang dipimpin oleh Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso memberikan waktu kepada warga untuk menyampaikan unek-unek terkait permasalahan yang terjadi. Menjadi tempat untuk warga saran, unek-unek untuk kemajuan kota kita tercinta. Kita bahas dulu untuk yang agenda pertama ini, Pak Imam Mukhlis. Nanti bisa disampaikan poin-poinnya kepada Bapak Wali Kota yang kemudian nanti akan mendapatkan arahan-arahan dari beliau. Kami persilakan, Pak. Semoga pertemuan hari ini adalah merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Pak Imam Mukhlis. Ini tinggal di Puri Cempaka Putih mulai tahun 1995, cukup lama saya di sana. Terima kasih kami ditanggapi dan bisa hadir di sini di undangan. Undangannya baru jam 6 pagi tadi, kami pun juga siap hadir. Bisa bertemu dengan beliau-beliau yang terhormat ini. Sudah cukup lama saya kepingin bertemu, tapi kali ini ya istimewa, saya diberi kesempatan yang pertama. Jadi mereka sudah diajak urunan lagi untuk memperbaiki jalan. Kalau jenengan masuk, jalannya bagus, dikira itu PT, itu warga, hotmik gitu, habisnya ratusan juta, yang terakhir 95 juta. Itu PT hanya menyerahkan bantu 1.500.000. PT-nya itu biasanya bisa memperbaiki jalan dengan beli satu sak semen di depan itu ditempel gitu aja. Jadi mohon kami warga Puri Cempaka Putih berharap betul permasalahan di sana yang notabene dekat dengan pusat pemerintahan terpadu itu ya, di sana kok ya tidak pernah dipadukan dengan biaya APBD ini, Pak. Tidak pernah dipadukan, Pak. Dan tidak pernah masuk bertahun-tahun di sana karena belum diserahkan. Sementara tidak diserahkan, tanggung jawabnya PT tidak pernah merawat. Sampai terakhir ini, Pak, habis berapa, Pak? Karena banjir di RT 7 itu setiap kali banjir itu 1 bulan yang lalu ini barusan memperbaiki 36 juta. Ini gorong-gorong. Alhamdulillah hujan-hujan kemarin sudah tidak banjir. Biasanya masuk, Pak. Di RT 2 itu kalau hujan pasti digenang seperti di Jakarta ya, Pak. Mungkin hampir mirip dengan Cempaka Putih di Jakarta. Ya, mohon dukungan, Pak. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Imam Mukhlis bersama dengan Pak Leo dan Pak Wadi. Bapak Wali Kota, substansi dari permasalahan yang disampaikan Pak Mukhlis ini sebenarnya ada beberapa case juga di pemerintah Kota Malang kaitannya dengan fasum fasos atau PSU perumahan. Berawal Bapak, Malang ini kota properti, sejak awal dulu banyak sekali dikembangkan perumahan-perumahan baru. Tetapi kepastian regulasi tentang penataan PSU, jenis-jenis PSU, ataupun juga kepastian dari suatu site plan
ini memang regulasinya sendiri baru beberapa terakhir ini diawali Undang-Undang Perumahan Kawasan Permukiman Undang-Undang 1 2011. Tetapi sebelum lahirnya Perda, sebelum lahirnya undang-undang, di waktu-waktu yang dulu kasus perumahan Puri Cempaka Putih ini cukup banyak juga, di mana perumahan-perumahan di Kota Malang ini dibangun berdasarkan site plan di era zaman dulu yang belum ada satu kepastian di sana. Dan untuk kasus perumahan Puri Cempaka Putih ini, Pak Dandung dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman bisa memberikan laporan progres kepada Bapak Wali Kota sambil kita nanti menunggu arahan-arahan dari beliau. Tetapi kita perlu report dulu pelaporan dari Pak Dandung tentang khususnya PSU dari perumahan Puri Cempaka Putih ini. Silakan Pak Dandung. Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dan kita fasilitasi, baik difasilitasi di pemerintah Kota Malang, sudah beberapa kali juga kita lakukan pertemuan. Terakhir kemarin difasilitasi juga diterima oleh Bu Asisten 2. Sehingga kami kalau mau memasukkan dari pengajuan itu, kalau mau memasukkan kan nanti pada saatnya nanti kan harus menjadi aset pemerintah Kota Malang. Tentunya data itu harus lengkap. Katakanlah di sana misalnya jalan itu luasannya berapa, kemudian katakanlah fasilitas umum yang lain harus lengkap. Dan ini teman-teman setelah diajukan setelah diberikan dokumen izin lokasi itu Pak, plan itu teman-teman sudah mulai menghitung. Jadi sementara kita melakukan perhitungan dari dokumen yang ada terkait dengan luasan lahan khususnya fasum yang sudah dikuasai oleh pengembang. Jangan sampai nanti pada saat sudah kita diserah terimakan ke Pemkot Malang ternyata ada aset yang di luar aset pengembang. Kita jangan sampai karena ada pada satu lokasi Bapak, jadi sudah kita bangun jalan, sampai sekarang masih dituntut. Jadi setiap tahun ada tuntutan dari masyarakat bahwa itu diaku sebagai asetnya ini. Jangan sampai kita terjadi. Jadi untuk memastikan kepastian itu nanti hasil dari perhitungan dokumen itu nanti akan kita tindak lanjuti. Setelah kita hitung, kita tindak lanjuti verifikasi di lapangan. Lahan seluas 2000 sekian tapi untuk perumahan PCP 1 Bapak. Jadi tidak menyebutkan PCP 2 atau yang lainnya. Jadi sifatnya bukan penyerahan tapi keterangan dari lurah terkait dengan makam. Dan informasi yang kami terima memang jadi kalau ada warga PCP 2 yang mau dimakamkan di situ memang ada penolakan Pak J. Ada penolakan dari warga PCP 1 dan kembali dari pihak pengembang untuk tindak lanjut daripada penyerahan PSU di PCP 2 ini. Sementara itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dandung, Kadis PUPR PKP. Sebagai tambahan informasi, Bu Asisten 2 mungkin bisa menyampaikan beberapa tambahan informasi yang nanti akan menjadi kelengkapan Bapak Wali Kota untuk mengambil kebijakan. Silakan Bu As. Dia bisa membeli tanah tersebut, tapi ternyata bayangannya meleset, ternyata tanah tersebut nggak dijual, sehingga harusnya memang dilakukan revisi site plan, Pak. Revisi site plan, di mana revisi site plan mengikuti aturan yang sekarang, kemudian baru dilakukan penyerahan PSU. Saya rasa itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu perkara yang saya hormati, sudah diperkenalkan oleh Pak Sekda, beberapa kepala dinas dan staf ahli yang hadir, termasuk asisten yang hadir di pagi hari ini. Terkait dengan Puri Cempaka Putih PCP 2, ya, tadi sudah dari Pak Imam juga sudah memberikan penjelasan dan sudah setahun lebih ya Pak
permasalahan udah setahun lebih ya. Jadi serasa seperti tidak merdeka ini. 19 1 tahun. Dulu ya tim-tim dulu sudah gitu ya. 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 Kemudian tadi sudah disampaikan dan Pak Kadis PU PRPKP juga sudah menjelaskan termasuk dari 22 karena tahapan-tahapan juga sudah dilakukan ya. Dan juga saya sudah ada laporan. Jadi Pak Imam, ini memang permasalahan yang dihadapi dari teman-teman dari PJP 2, warga PJP 2 saat ini yang sekarang ini diketuai oleh Pak Imam sebagai tim 19 itu tidak hanya di PJP 2, ini banyak. Dan saya terima kasih dengan proaktifnya Pak Imam untuk bisa memperjuangkan, karena kalau tidak seperti ini mungkin kita tidak akan tahu permasalahan-permasalahan yang dialami warga masyarakat Kota Malang. Permasalahannya terjadi di PJP 2 karena itu apabila kita melihat peraturan yang keluar setelah itu bisa mengantisipasi terkait permasalahan ini. Contoh nyata saja tadi disampaikan, izin lokasi itu sebenarnya hanya untuk memberikan kuasa kepada pemohon untuk membebaskan, dan itu ada batas waktu izin lokasi itu hanya 2 tahun. Ya. Syarat pertama apabila dia bisa membebaskan sampai dengan 60 ya 50%, kemudian dilihat perkembangannya dia bisa diperpanjang di tahun kedua. Tapi apabila sampai dengan 50%, maka selesai izin lokasi itu tidak berlaku lagi, hanya 1 tahun saja, dan berlaku hanya luasan-luasan yang sudah dibebaskan izin lokasi. Apabila di atas 50% baru diberi kesempatan untuk membebaskan kembali sampai dengan 1 tahun. Nah, catatan kedua selesai, apabila tidak sesuai dengan luasan yang diberikan dalam izin lokasi, ya luasan itu saja yang dapat diajukan, yang dapat dikuasai, dan juga dapat tidak lanjut dengan perizinan selanjutnya. Nah, kalau dari ini kan berarti ada hal-hal yang memang belum diikuti oleh pemerintah. Kemudian diajukan setline, dan setline-nya sama seperti luasan dalam izin lokasi. Nah, dengan kondisi saat ini ada kewajiban pengembang untuk mengerahkan PSU-nya. Pengembang mengalami kesulitan karena ada beberapa persyaratan yang kita persyaratkan dalam PSU tidak dapat dipenuhi oleh pengembang. Padahal persyaratan itu adalah mutlak dan wajib karena untuk kepentingan warga. Kalau tidak kita persyaratkan seperti itu, tentu warga akan sulit. Contoh banyak masalah seperti itu, seperti makan. Maka wajib pengembang harus ada dalam setline itu ada ketentuan bahwa dari PSU ini wajib yang harus ada selain jalan, ada drainase, PJU, air bersih. Salah satunya adalah makan. PSU yang lain adalah ada masjid, pendidikan, perdagangan. Itu disesuaikan dengan berapa luasan dan berapa jumlah rumah yang ada. Baru ketemu fasilitasnya harus ada apa saja. Tapi yang wajib salah satunya adalah makan. Nah, ada persentase yang harus diwajibkan oleh pengembang ini dialokasikan dalam makam tersebut. Memang tidak harus dalam kawasan perumahan, bisa di luar. Nah, saat itu setelah mereka lengkapi baru sampai keluar. Itu seharusnya dalam regulasi saja. Nah, dalam perjalanan saat ini pengembang karena saat itu regulasinya seperti itu, ya mereka adalah jelas. Sekarang pada saat mau menyerahkan ada kesulitan. Ini kan saya di Kabupaten Malang pernah ada satu pengembang seperti itu. Kemudian ini saya dengar aja sekali dengan KPK turun pada pengembangnya sudah benar Pak. Soal KPK turun dengan pengembang udah GPL nggak pakai lama, nah gitu ya. Nah itu selesai. Nah kita habis ketemu pengembang, sampaikan pada pengembangnya untuk menyelesaikan ini. Apabila kita akan libatkan KPK turun, cek maksud itu. Karena keluhannya saya sudah kasihan sekali Pak ini seperti begitu, iya. Gitu, ya, jadi bukan kami menghambat, tapi tahapan-tahapannya seperti itu. Kita akan cepat, ini juga akan menjadi bagian perhatian dari kami Pak Sekda, itu karena sudah lama sekali, karena sebetulnya saya sudah pernah disambati satu warga di PJP 2, ya, teman ajar saya di ITN, Mas Tri kan di situ ya, masih ya, yang
Menteri istrinya itu Mbak Mira itu pernah tanya ke saya, karena saya kan dulu sebelum jadi sekda ini kepala dinas BU Cipta Karya, jadi tahu lah terkait dengan PSU. Nah itu jadi saya akan selesaikan ini, kita besok tanggal 17 kita lihat ya progresnya seperti apa. Kalau tidak ada ya sudah, kita langsung saja rapat-rapatnya ini kita akan libatkan KPK, karena MCP itu kita akan evaluasi kan akhir bulan ini ya Pak Sam. KPK ini akan mengevaluasi semua tugas kita akan sampaikan apa adanya. Kalau memang kita ini kita sampaikan, biar masuk ketemu pengembangnya, agar kadang-kala ini pengembangan ini kan kadang-kala ya tahulah Pak seperti itu. Tapi kalau dengan seperti itu insya Allah ya. Gitu Pak Imam, karena ini banyak juga yang ini panjang lebar sebetulnya kami. Kami ke case kedua, Bapak Wali Kota, temanya tentang Malang Shopping Adventure dan parkir di depan Cyber Mall. Ini yang memberikan aspirasi Mas Dendi Dwi Putra. Mas Dendi, kami persilakan. Perkenalkan, saya Dendi Dwi Putra. Saya seorang influencer Pak. Selain itu saya markom manager di Cyber Mall Malang Pak. Jadi di Malang ini kita mengikuti Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPC Malang. Itu ada 10 mall Pak yang ada di Malang ini. Kami itu memiliki agenda setiap tahunnya untuk memperingati hari ulang tahun Malang, yaitu bernama Malang Shopping Adventure. Malang Shopping Adventure itu adalah kita memberikan diskon khusus sampai 80% untuk para pengunjung dari luar kota Malang atau Malang sendiri. Selama ini kami didukung oleh Disporapar, kemudian Diskopindah untuk UMKM-nya. Disporapar juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk mall-mall kami gitu Pak. Nah, yang jadi kendala bagi kami adalah ketika kami ingin melaksanakan Malang Shopping Adventure itu kita terkendala ketika kita mau woro-woro gitu Pak, kita bikin banner di luar, nah itu kan dikenakan pajak gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan ulang tahun Malang, kami memohon untuk sekiranya untuk acara Malang Shopping Adventure ini dijadikan kegiatan Kota Malang juga gitu Pak. Kemudian untuk pajaknya bisa bisa ditangkap pajak gitu. Nah, karena untuk baliho-baliho yang di luar juga kami tidak memasang sponsor-sponsor gitu Pak. Jadi hanya logo-logo mall saja gitu. Udah sih itu aja Pak. Terima kasih. Namanya promo-promo, flyer-flyer, banner-banner yang dikeluarkan oleh masing-masing mall ini untuk informasi kepada warga masyarakat. Flyer-flyer ini pastinya tidak terlepas dari reklame-reklame. Inilah yang kemudian ada pajak ataupun retribusi yang dikenakan. Nah, karena ini dalam rangkaian HUT Kota Malang, kemudian juga mau diskon habis-habisan gitu ya, cuci gudang, ada yang diskon 100% Pak Dendi. 80 aja. Kalau yang 100% jangan lupa nama saya dimasukkan. Nah, untuk pajak-pajak ini beliau berharap ada insentif Bapak dari pemerintah Kota Malang yang memang sebenarnya sudah dibuka juga ruangnya diberi reklame, termasuk keringanan bahkan sampai pembebasan ini ya, itu yang diharapkan oleh beliau dalam rangkaian ini. Kalau ini pastinya kewenangan penuh ada di Bapak Wali Kota ini dalam rangkaian-rangkaian HUT yang luar biasa kemeriahannya ini nanti. Ngaten Bapak, harapan dari Mas Dendi ini sebelum Bapak Wali Kota memberikan arahan dari Bapenda dan Disnaker PMPTSP. Pak Arif dulu ya. Nah, oke Pak Arif, silakan Pak Arif. Dan kalau berkaitan dengan izin Bapak, kami nanti sebelumnya akan berhubungan dengan asosiasi untuk bisa berkirim surat ke Pak Wali. Kita juga koordinasi dengan Bapenda Bapak. Pada prinsipnya kalau izin untuk reklame, terutama yang reklame isi detail, dan kalau misalkan diperlukan Bapak untuk menyemarakkan nanti hari ulang tahun Kota Malang pada tanggal 1 April nanti, kami juga siap untuk menggandeng teman-teman dari advertising untuk bisa meminjam balihonya Bapak.
untuk bisa kita semarakkan, kita publikasikan bahwa di Malang di tanggal 1 April 2024 ini ada Malang Shopping Adventure. Itu biasanya sampai jam 12 malam biasanya Mas ya. Sampai jam 12 malam itu semarak, dan itu memang membuat animo dari masyarakat, bukan hanya Kota Malang, terutama di luar Kota Malang juga bisa berbondong-bondong ke Malang untuk bisa menyemarakkan shopping adventure tersebut. Dan dengan ada diskon luar biasa yang sampai 80% memang membuat antusias warga, Pak. Yang semulanya kemarin, beberapa tahun kemarin yang biasanya mall ramainya sepi, itu biasanya ramai, Pak. Dan ini memang apalagi kalau hari-hari Sabtu dan Minggu, masih tahu banyak warga Malang Kabupaten juga banyak yang berbondong ke Malang. Ini akan membuat pariwisata di Malang semakin naik. Kami mengharapkan nanti ada koordinasi yang baik Pak Sekda dengan kami, dengan Bapenda terutama, dengan Diskopindak untuk bisa merapatkan khusus berkaitan dengan ini, tetapi dengan izin Pak Wali, Pak Sekda, kalau nanti ada diskusi kami tidak lanjuti dan akan kami percepat untuk perizinan dari izin-izin reklame tersebut dan mereka untuk Malang Shopping Adventure. Terima kasih Bapak, mohon izin. Terkait dengan Malang Shopping Adventure dalam rangka hari ulang tahun Kota Malang, ya. Berarti ini kan ikut menyemarakkan, ya. Tentunya dengan tadi dilaporkan oleh Pak Kadis, izinan tadi itu sampai dengan jam 12 malam, dan lain juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat tidak hanya Kota Malang, tapi Kabupaten Malang juga berbondong-bondong untuk berbelanja, apalagi diskonnya sampai dengan 80%. Ya. Dan nanti apabila nanti ini sudah, karena dia itu kan hampir semua mall yang nanti akan membuka itu ya, dengan diskonnya juga sampai begitu ya, karena kan khusus terkait dengan hari ulang tahun Kota Malang. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan, ada regulasinya, nanti dengan itu kita akan bisa memberikan diskon. Diskonnya itu memang tidak boleh sampai 100% ya, maksimal 50% ya Pak. Ketentuannya itu. Gitu. Saya hanya disuruh milih antara dari 0 sampai dengan 50%. Kalau saya di atas 50% itu yang nanti ada pertanggungjawaban sendiri kan gitu. Tapi gini Pak, Mas Dendi, jadi tetap nanti dari Malang Shopping Adventure yang terdiri dari mall itu kan satu komunitas ya. Nah, dari panitia untuk itu mengajukan pada kami ya, nanti kami ada saran dari teman-teman memberitakan. Tapi jelas saya akan berikan diskon untuk itu. Cuma besarannya nanti akan saya minta masukkan saran dari teman-teman. Tapi kalau bisa sampai 100% itu berarti ya, kecuali diskonnya yang di mall tadi sampai 100% ya. Nah, nanti kita sebandingkan itu ya. Tapi jelas nanti ada itu. Karena ini juga bagian dari warga masyarakat untuk bisa menyemarakkan ya dengan hari jadi Kota Malang. Nanti monggo Mas, ini diajukan saja. Nanti kalau misalkan dari berbeda 1% ini harus saya lihat dulu regulasinya. Tapi kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan itu sampai dengan 50%. Tapi nanti akan kita cek lagi, utama karena ini kan khusus dalam hari jadi. Tapi jelas akan ada diskon. Dan selanjutnya yang ke ini Bu Unin Rosalini. Nah ini Bu Unin Rosalini, panggilannya sih Bu Rosa atau Bu Lini atau Bu Unin? Kak Ros. Oh Kak Ros. Kak Ros ini warga kabupaten Bapak beliau. Beliau warga kabupaten, pelaku UMKM rajut yang ingin memperluas area pelayanannya sampai ke Kota Malang ini. Kak Ros, kami persilakan. Monggo. Saya mencoba untuk gabung grup-grup yang ada di Kota Malang. Terus saya juga sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Malang. Tapi ada salah satu yang tidak bisa saya ikuti karena kegiatan tersebut harus wajib KTP Kota Malang. Nah itu saya kok harus Kota Malang gitu kan, Kabupaten Malangnya Kota Sisih. Yang saya mau tanyakan ini Pak, kan saya sudah mengikuti berbagai Instagram dari Pemkot Malang, Disperindak Kota Malang, semuanya serba Kota Malang. Kabupaten Malangnya kok nggak ada ya Pak? Nah ini terus yang saya tanyakan ini, saya mau mengikuti
ada di Kabupaten Malang. Kemudian saya juga ingin barang produksi saya ini berada di Kota Malang juga gitu. Gimana sih caranya gitu aja Pak. Makasih. Ya, Ibu izin ngapunten beberapa kegiatan kami termasuk salah satunya fasilitasi ya, dan juga kegiatan pelatihan workshop dan lain-lain memang pada dasarnya memang kami peruntukkan khusus warga Kota Malang ini karena kami menggunakan APBD Kota Malang itu. Contoh fasilitas yang kita berikan mulai dari merek, halal, kemudian uji nutrisi, BPOM, SNI. Nah, kemudian untuk pelatihan klinik dan juga pendampingan itu memang kami prioritaskan Kota Malang. Nah, sependapat dengan Pak Sekda Ibu, memang solusinya harus pindah. Iya Ibu. Tapi saya jangan khawatir Ibu. Kegiatan kami tidak semuanya warga Kota Malang, tapi kalau untuk kegiatan semacam bazar, kemudian promosi, kami juga melibatkan warga di sekitar Kota Malang. Itu ya. Tapi kalau untuk fasilitasi dan lain-lain memang harus Ibu Kota Malang ya. Sama di Kota Malang. Ya, mungkin itu Bapak izin. Iya. Nah, tadi penjelasannya sudah jelas ya Pak Kabid. Ini yang menguasai UMKM ini Pak Farid ini. Kan sebetulnya tidak ada batasan kan, yang penting kan jualnya saja kan boleh di Kota Malang, ya kan. Nah, untuk penjualan dan lain-lain udah kita fasilitasi, bisa di mall. Nah, itu bisa hubungi Mas Dendi itu pas sudah nanti mau jualan apa nanti ikut di shopping mall. Malang Shopping Adventure. Kemudian kita ada MCC ya Pak Farid, nanti silakan nanti jualnya. Jadi tidak kita bedakan. Nah, yang berbeda tadi itu yang karena kita kan punya ada anggaran sendiri yang memang itu khusus untuk Kota Malang. Kabupaten Malang ada juga, jangan khawatir. Nanti mintanya ada di Perindak Kabupaten Malang ada, tidak kalah dengan Perindak Kota Malang. Jadi nggak usah khawatir. Tapi jualnya di Kota Malang boleh, gitu. Kan enak udah. Apa perlu saya kasih kontak personnya kepala dinasnya di Kabupaten Malang kan gitu ya. Itu kita di Kabupaten Malang sama seperti yang di Kota Malang. Jadi kita memfasilitasi karena memang ketentuannya seperti itu. Kita juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk warga dari kota dan kabupaten masing-masing. Ya, kan sama aja toh ya, Kak Ros ya kan gitu ya. Kemudian selanjutnya Ibu Misriwati Ustina. Nah, ini juga masalah UMKM Bapak, ada beberapa yang mau diaspirasikan oleh beliau. Makanya tadi Mas Farid tak minta duduk dulu, jangan kemana-mana ini. Untuk Hampers atau acara-acara lain, kami mohon untuk diberi kesempatan UKM-nya Pak. Karena bagi saya sendiri gini loh Pak, saya sudah bisa ekspor ke luar negeri. Tapi kalau produk kita belum dibeli atau dicintai oleh Kota Malang sendiri, tidak ada Pak. Nggak terkenal jadinya Pak, beneran Pak. Kita sudah bisa ekspor ke luar negeri 1 kontainer 2 kontainer, itu sudah biasa Pak. Bagi UKM atau pengusaha itu sudah biasa. Tapi kalau dicintai, dibeli sama kota sendiri, pejabat Kota Malang sendiri nggak ada Pak, beneran Pak, sumpah demi Allah kok gak dibeli loh sih. Padahal ini loh produk UKM yang sudah diakui di beberapa negara. Tapi kenapa ya sama kota sendiri kok tidak? Jadi saya selalu berinovasi bagaimana sih agar produk saya dicintai sama bangsa kita ataupun kota kita sendiri. Jadi saya selalu inovasi Pak. Saya malah bikin merek lagi untuk fashionnya Pak. Jadi saya berusaha untuk menaikkan kapasitas atau produksi saya seperti itu Pak. Karena pengrajin saya sangat banyak Pak. Satu kampung itu banyak sekali. Jadi kalau saya nganggur gak ada orderan, otomatis satu kampung nggak dapat kerjaan ya. Jadi Tasikmalaya Pak. Iya, karena di tempat saya sih biasa ada kunjungan Pak dari Deputi juga, dari Deputi Kementerian juga, kemarin dari Kominfo juga, ibu-ibunya yang memang senang belanja.
memang produk saya sering dijadikan sertijab Pak ya, dari Bank Jatim, Bank Indonesia, itu memang selalu Pak, jadi sesuai budgetnya beliau masing-masing Pak. Oh mau harga segini kami bisa melayani Pak, dari yang termurah. Oleh Pak Wali juga sudah ditindaklanjuti banyak hal. Salah satunya beliau itu punya program Kemis Mbois Bu, di mana setiap hari Kamis ini kami semua ASN, non ASN, aparatur Kota Malang itu menggunakan produk-produk UMKM lokal Malang. Iya. Apapun yang Kami dipakai. sudah mendapatkan informasi dari MCC Pak kemarin. Tadi kami memang belum ada kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut. Mungkin kalau ada undangan kita bisa diikut sertakan. Ya, berikutnya juga untuk produk-produk UMKM ini nanti bisa mendaftarkan produk-produknya di e-katalognya kami. Jadi Kota Malang itu punya e-katalog lokal namanya, karena pembelanjaan produk-produk yang berbasis anggaran APBD kalau saat ini nih rata-rata menggunakan e-katalog namanya Bu, baik katalog lokalnya pemerintah Kota Malang, Jatim Bejo. Kalau yang di Provinsi Jatim itu ada belanja online namanya, kemudian juga e-katalog nasional yang ada di LKPP. Nah nanti Bu Dona, pendampingan Diskopinda bisa diarahkan juga ke bagian layanan pengadaan barang jasa, caranya seperti apa. Nah baik, selanjutnya Mas Farid mungkin bisa ada tambahan informasi pembinaan pendampingan yang disesuaikan tidak hanya kepada masyarakat non pemerintahan, tetapi juga jika produk-produk UMKM ini pengen membelanjakan produk-produknya ke lingkup pemerintahan. Silakan Mas Farid. Produk UMKM di Kota Malang ini memang kualitasnya luar biasa, itu diakui oleh seluruh daerah ini. Kadang kalau ada tamu itu kami dari luar itu mereka sudah keder dulu kalau masuk di Kota Malang. Artinya produk ibu ini memang sudah luar biasa. Nah kemudian gini Bu, izin untuk hampers itu hampir semuanya itu kami menggunakan produk UKM Kota Malang. Sudah tahu. Tapi jujur begini, produk UKM di tempat di Kota Malang itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyak. Saya laporkan Bapak 21.270 Pak. Kalau kami bergantian Pak, ini berapa tahun kami tidak tahu sampai kapan. Jadi oleh karena itu kami majunya mereka lebih kita tonjolkan keluar. Artinya kalau kita bicara UKM naik kelas itu ketika dia bisa memasarkan di tingkat nasional maupun internasional. Itu harapannya seperti itu Pak. Ya, Bu Misriwati Agustina atau Dona, Mbak Dona, Miss UKM tahun 2017, kan berarti sudah bisa membuktikan UMKM produknya Bu Dona ini di jajaran masyarakat pastinya kalau bisa menjadikan UKM ini dikenal, sudah banyak juga yang tahu produk-produknya. Nanti memang apalagi sudah ekspor ya. Jadi saya yang pertama saya ucapkan selamat kan gitu ya. Selamat sudah berarti sudah bisa mungkin dengan Kak Ros kalah jauh ya ini ya. Nah kalau jauh ya gitu ya. Dan tentunya beberapa yang sudah dilakukan dan usaha dan prestasi yang disandang oleh Bu Dona sangat luar biasa. Dari 21.000 UMKM yang ada di Kota Malang mungkin hanya segelintir orang saja yang bisa begitu ya. Karena usia saya sekarang tahun 2004 ini sudah mencapai 59 tahun Bapak. Ini 59? Iya, usaha saya. Tadi bisi-bisi katanya masih sekitar 30-an tadi. 30. Nah, berarti kan ada kader-kadernya, ada apalagi di lingkup Tasik Madu ini kan semacam apa namanya industri lokal, industri yang ya, industri lokal istilahnya klaster Pak. Memang ya. di daerah Tasik Madu yang setaranya ayah saya memang binaannya ayah saya, yang setaranya saya, ibu saya memang binaan saya. Dari di situ semua saya menaungi
Tasikmalaya Pak. Terima kasih. Saya memang dengan teman-teman UPD ini sudah memberikan perhatian lebih terkait dengan UMKM. Salah satunya dengan program Kamis Boys. Kamis Boys itu mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu harus menggunakan produk UMKM Kota Malang. Ya. Masuk tas kerjanya juga. Ini sepatu saya ini UMKM nih. Nah ini. Iya Pak. Saya beli di pameran di mana Lowaru itu Tulus Rejo ya itu bagus sekali ini dan awet ini enggak saya pakai ini aja masih. Dan itu berarti kan begini dari 21.000 tentu ini kan disampaikan oleh Pak Kapit tadi itu bahwa memang Semarang berupaya dan kami dari pemerintah kan sudah memfasilitasi salah satunya dengan MCC itu kan kita fokuskan terkait dengan UMKM dan bangunannya MCC ini nggak kalah dengan maunya Mas Dedi ya tahu ya MCC ya malah kerja itu. Nah sekarang bagaimana kalau saya yakin kalau di Kona ini sudah tahu lah caranya dan tentu mengenalkan apalagi ada beberapa kementerian dan lain sudah datang ke sana. Nah, Bapak Wali Kota arahnya kami lanjutkan lagi ke adik Kaila Silvana Dira Putri. Maaf ya Dek, nunggunya lama adik cantik. Ya, jadi hari ini saya ditemani dengan Bunda, tapi tetap saya pengen langsung menyampaikan unek-unek saya langsung kepada Bapak Wahyu. Perkenalkan dulu, nama saya Kaila Silvana Dira Putri, usia saya 12 tahun, dan saya homeschooling. Pada kesempatan kali ini saya ingin ingin mencari kesetaraan dari siswa formal dan siswa homeschooling. Saya sebagai siswa homeschooling itu seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman siswa sekolah formal. Contohnya, ketika saya ingin mengikuti lomba dari Dinas Pendidikan, biasanya lomba dari Dinas Pendidikan atau lomba-lomba berjenjang lainnya itu yang ikut dan menjadi pesertanya adalah siswa perwakilan dari sekolah. Jadi saya ini biasanya nggak bisa ikut. Padahal ketika saya mengikuti lomba yang di luar Kota Malang seperti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, saya seringkali mendapatkan juara 1, Bapak. Gitu. Jadi makanya saya ini kadang bingung. Sama seperti Ibu Dona tadi, di tempat lain saya ini bisa berprestasi gitu, tapi di kota sendiri, di Kota Malang saya seringkali nggak mendapatkan kesempatan gitu. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, hari ini saya sebenarnya ada tujuan lain untuk datang ke sini. Kali ini saya datang membawa proposal Bapak. Saya hari ini datang membawa proposal karena saya yakin kalau nggak langsung saya serahkan hari ini kepada Bapak Wahyu, perjalanan proposal ini akan sangat lama untuk sampai di tangan Bapak juga. Jadi saya langsung pengen ngasihin langsung kepada Bapak Wahyu. Ada foto yang kau udah serahkan ke saya. Baik. Ya izin saya menjelaskan Bapak. Di dalam situ sudah ada kontak saya juga Bapak. Apabila mungkin memang belum rezeki saya untuk disupport pada kesempatan kali ini, mungkin bisa Bapak direkomendasikan di mana bisa saya mengajukan proposal ini. Sepertinya sekian dari saya, singkat saja. Sekali lagi saya sangat berharap bisa disupport Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Nah, yang jelas kenapa tidak bisa ikut lomba ya? Lomba-lomba yang diadakan di Dignas. Memang nyun sewu Bapak, untuk ketentuan lomba-lomba yang diadakan di Dignas itu kami memang menyeleksi dari bawah. Kalau yang SD itu pasti SD itu ada kelompok gugus per kecamatan. Satu gugus bisa anggotanya 5 sampai 10 bahkan 12 SD. Untuk yang menangani lomba-lomba nanti biar kalau ada lomba olimpiade ataupun lomba apapun yang sifatnya seleksi dari Dinas Pendidikan nanti biar kita ikutkan. Tapi ya pasti seleksi dulu tingkat kota baru bisa mewakili tingkat Kota Malang. Jadi kami tidak bisa serta-merta langsung ikut
lomba di tingkat nasional. Namun demikian sekarang dengan perkembangan zaman ini kan banyak, mohon maaf. Jujur kalau kami yang mengadakan lomba memang pakai proses, pakai tahapan. Sekarang ini kan banyak lomba yang diadakan lembaga-lembaga yang mengadakan lomba, contoh dari yayasan-yayasan yang mengadakan namanya olimpiade, tapi menurut kami karena itu bukan by proses, bukan seleksi dari bawah, monggo silahkan ikuti, tapi kami tidak bisa mengawal. Tapi kami pun juga akan akui dikala nanti proses PPDB berapa nanti nilainya, poinnya nanti akan kami pertimbangkan dengan tim, karena kami juga dengan teman-teman tim, tidak hanya dinas pendidikan sendiri, dengan dengan Dewan Pendidikan, dengan pakar pendidikan, dengan perguruan-perguruan tinggi. Otomatis kalau pendidikan kami memakai UM dan UB untuk menilai berapa sih nilai kriteria lomba ini untuk ke jenjang berikutnya. Kami dukung homeschooling ya, tapi yang penting saya yakin karena sekolah formal itu juga perlu, karena untuk serawung, untuk komunikasi dengan teman-teman kalian yang lain, sesebaya kalian. Jangan sampai kalian di usia 12 nanti komunikasi atau persahabatannya dengan usia 17 ya, nanti matangnya nggak pas. Ini Kaila Silva Nadira Putri ya. Ini saya umur 12 tahun ya. Mungkin kalau tadi saya bilang sama, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian umur 12 tahun berbicara tentang jabat nyaman selancar, tepuk tangan ya. Dan runtut terstruktur ya. Jadi dan saya dengarkan omongannya nggak ada sama sekali yang nadanya ini jelas gitu ya. Tadi katanya memang dari mulai kecil ya, dari public speakingnya memang sudah diasah ya. Kalau bundanya di mana? Saya di rumah aja Pak, membersamai anak-anak. Oh iya, kalau ayahnya? Kalau suami saya kerja di Noyo, usaha sendiri. Oh, saya sendiri. Ya. Ini luar biasa, ini bakatnya kelihatan. Dan saya kadang saya dari Pak Cekda ini umur 12 tahun udah bisa begitu ya. Ini ada yang perguruan tinggi aja ngomong di atas, ngomong besi. Kemarin kita ada satu dari mahasiswa ya itu ya, dari itu yang nyampaikan di Ngombe. Beda penyampaian. Ini 12 tahun sudah jelas ya. Jadi memang salah satu sisi saya akui potensinya Kaila ya. Kaila ini bagus ya. Dan ini produk homeschooling ya. Tidak kalah dengan yang formal. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan. Jadi memang parlemen sudah dilakukan dengan schooling-nya itu memang jelas, dan itu juga hasilnya juga jelas. Tapi di dinas pendidikan ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan ya, tadi disampaikan. Kami tidak membatasi, apalagi punya satu kelebihan potensi yang dimiliki oleh Kaila ini. Kita tadi akan fasilitasi ya, yang didukung penuh. Nanti ada beberapa rapat-rapat. Kemudian terkait dengan proposal ini sudah saya terima, ini juga ada pembiayaannya. Nanti sesuai ketentuan saya tetap di posisi saya minta saran dari Pak Kadis Pendidikan dulu supaya tidak salah. Karena nilainya juga nggak kecil di sini. Nanti ada kotak persennya ada ya, nanti akan dihubungi oleh Pak Kadis Pendidikan ya untuk tidak lanjutnya proposal ini ya. Doakan aja. Ya itu ya, awat ya. Nanti ini teman-teman ini ya, Pak Sekda, Pak staf ahli, Bu asisten, juga Pak Dinas ini dengarkan semua. Saya yakin nanti mesti
ada hal yang lain nanti yang tertarik dengan kemampuan dari public speaking. Ya, mudah-mudahan depan sukses ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Cik Kaila luar biasa, terus diasah bakat minatnya yang potensinya sudah terbukti sampai dengan sekarang ini. Baik, kami lanjutkan di akhir ngombe. Ini Profesor Setio Triwahyudi PhD ini. Bapak, monggo kami persilakan secara langsung. Nah, terkait sekarang ini saya tuh sudah menikmati antar jemput anak-anak, Pak. Jadi saya tuh punya anak yang mulai kelas SD kelas 1, kemudian di MTS kelas 8, kemudian di SMA kelas 10. Artinya bahwa aktivitas antar jemput di jalanan itu sekarang sudah menjadi rutinitas harian. Nah, dan kami juga menikmati perkembangan Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah sangat baik sekali, khususnya terkait dengan penataan transportasi ya. Kita lihat sudah jauh lebih tidak semrawut dan sebagainya, yang meskipun masih ada beberapa hal yang memang tentunya perlu ada perbaikan. Nah, terkait dengan aktivitas yang saya lakukan setiap hari ini, Pak, kami mendapati banyak berita-berita ya di media sosial, di televisi apapun itu terkait dengan keamanan di jalanan, dan saya yakin Bapak Ibu juga pirsani gitu. Dan ini menurut kami sesuatu yang sebetulnya tidak perlu terjadi di Kota Malang, yang selama ini kami menganggap bahwa Kota Malang ini sudah kota yang nyaman, yang tenang. Bahkan kami di Brawijaya itu, yang di Fakultas Ekonomi itu, kalau saya boleh sampaikan, 30% mahasiswa kami itu justru dari wilayah Jabodetabek, Pak. Jadi datang ke Kota Malang. Kami tanya, kenapa milih Malang? Ya karena kotanya lebih nyaman, lebih tenang. Namun beberapa hari terakhir kami sedikit terusik ya dengan kejadian-kejadian adanya pembegalan di jalanan, kemudian perampokan apapun lah yang kemudian membawa senjata tajam dan sebagainya. Dan ini menjadi meresahkan. Nah, kami ingin kondisi yang tidak kondusif ini itu bisa segera ditangani, karena satu hal yang terjadi kemudian tidak ada penanganan baik, tentunya ini menjadikan sesuatu akumulasi yang lainnya nanti juga akan mudah terjadi. Faktor pemicu yang mungkin terjadi, yang menjadi pemicunya salah satunya adalah kita lihat ya, sekarang di wilayah Malang ini kalau kita cermati sudah cukup banyak aktivitas yang itu sampai larut malam, Pak. Dan ini menunjukkan dari sisi ekonomi, maka sebenarnya ekonomi Kota Malang sudah sangat tumbuhnya, sudah sangat bagus. Nah, kami melihat bahwa beberapa tahun terakhir ketika sudah tidak ada lagi aparat di jalanan ya, karena ada aturan-aturan yang berubah ya, tidak ada tilang, tidak ada penegakan di jalan, kami melihat itu sudah semakin mulai mengarah ke tidak baik ya perilaku dalam berkendara. Sepeda motor misalkan tidak memakai helm itu sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kalau Bapak amati di area Jalan Bandung, Veteran itu mudah sekali melihat itu. Tidak hanya siang hari, malam hari, itu semuanya sama. Seolah ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ini kan juga membahayakan bagi kami. Nah, artinya bahwa banyak hal nanti merembet kemana-mana. Nah, nanti seperti ini bagaimana penyikapan dari Pemkot Malang itu supaya kondisi yang selama ini sudah bagus itu tidak tercoreng hanya gara-gara perilaku seperti tadi. Dari saya itu saja, matur nuwun. Ada kegelisahan Bapak, bagaimana ini supaya warga di Kota Malang ini merasa selalu terjamin, merasa selalu nyaman, merasa selalu aman dari waktu ke waktu. Meskipun Bapak Wali Kota dan Prof. Setio banyak indikator kota ini yang Kota Malang ini termasuk kategori tinggi, Bapak. Bahkan angka harapan hidup di Kota Malang ini juga lebih tinggi dari kota-kota yang lain gitu. Dan di sini juga yang pada akhirnya membuat warga-warga lain ini pengen pindah di Kota Malang ini, termasuk Kak Ros tadi ini. Nah, tentunya di sini juga jalinan-jalinan kemitraan untuk membina kenyamanan dari beragam jajaran TNI, Polri, dan beragamnya ini juga selalu dijalin di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota. Selanjutnya mohon arahan-arahan ini dari Bapak kaitannya dengan kegelisahan dari Prof. Setio tadi, mohon arahannya, Pak. Ini sudah jadi viral ya, Prof ya. Itu juga membuat kita juga prihatin karena memang ini akan membuat Kota Malang menjadi tidak kondusif, karena dengan perkembangan yang saat ini
yang ada di Kota Malang, tentu ini juga akan membuat orang-orang lain berpikiran untuk agar bisa Kota Malang. Padahal di sisi lain kita untuk investasi, destinasi wisata ini kan sudah kita galakan tinggi. Dan sempat kemarin juga kami dengan berita-berita tersebut kami komunikasikan secara informal dengan Forkopimda. Sempat kita bahas juga kita langkah-langkah ke depan kita seperti apa. Dan salah satu penanganan memang ada beberapa hal yang saat ini membuat masyarakat begal dan lain-lain itu sudah jadi prioritas penanganan dari Polres Padang. Kalau nggak salah pagi ini saya baca di media itu yang pembegal itu sudah diketahui dan tinggal kita melihat bahwa apabila ada pembegal berkesempatan tentu kan melihat situasinya memungkinkan. Nah itu yang kita pikirkan. Kami setuju Prof terkait dengan beberapa hal selama ini memang sudah ada sedikit kedisiplinan masyarakat karena memang mungkin dari pihak aparat keamanan pun sudah sedikit kendor terkait dengan hal tersebut. Nah, ini sudah jadi evaluasi kami dan kami juga ada memberikan masukan-masukan karena memang apakah saat ini memang kita masih terkait dengan pesta demokrasi tanggal 14 Februari besok atau apa, tapi itu tidak boleh membuat kerawanan ini tetap menjadi peluang oleh orang-orang yang tidak ingin ada yang kejadian itu. Jadi yang jelas salah satunya mungkin nanti dari Pak Kapolres juga menyampaikan juga akan meningkatkan terkait dengan patroli. Kemudian juga jalan-jalan yang saat ini mungkin salah satu potensinya mungkin selain kalau malam hari ada gelap dan lain-lain. Nah itu kita juga nanti ada Pak Kadis PU ya, ini nanti dicek kembali ya. Kemarin kita juga ada tambahan PJU banyak ya, kemarin PJU TS ya. Itu juga, dan itu juga salah satu potensi. Kita memang sudah banyak evaluasi. Mereka juga tidak diam. Mereka juga akan bergerak dan kami nanti dalam Forkopimda juga masukan nanti Prof Setio juga akan kami sampaikan. Tapi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan. Salah satunya secara komando dari tim jajaran TNI Polri itu sudah mulai mengingatkan kepada jajaran yang paling bawah, termasuk juga mengadakan patroli. Masuk kami juga nanti dari Satpol PP, ya, Satpol PP dengan Kadishub ini juga kita termasuk aktivitas malam ini gencar sekali, ini selalu door to door, ya. Tapi itu karena kadang-kala pasca dari aktivitas malam itu kan saya baca ini ya, dengan keluar dari ini dengan masih dengan akhirnya bisa dengan kriminalitas. Nah itu saya minta udah mulai kepada ini untuk bisa jaga langkah tersebut. Terima kasih Bapak Wali Kota. Untuk yang baru rawuh, Bapak bagian dari tim 19. Oh iya, berarti tadi sudah tersampaikan. Jadi siap. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian untuk ngobrol Boys Ilakes bersama Bapak Wali Kota Malang di hari yang baik ini. Pastinya apa yang menjadi aspirasi, masukan Bapak Ibu sekalian akan menjadi atensi dari pimpinan Bapak Wali Kota bersama kita semua untuk mencari solusi-solusi sehingga sekali lagi semua aspirasi ini bisa teralirkan dan semua elemen masyarakat kontribusinya tidak ditinggalkan sama sekali dalam kemajuan kota kita. Terima kasih, mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan dalam penyampaian, ada penyambutan kami yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi mohon dimaafkan, kita akhiri ngombe kita kali ini dan selanjutnya nanti kita akan lakukan foto bareng bersama Bapak Wali Kota Malang. Kami akhiri, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat siang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai acara, PJ Wali Kota Malang juga melakukan foto bersama warga yang menyampaikan aspirasi kepada dirinya. Oke, 1, 2, 3. Agenda ngombe yang kedua, ya. Jadi banyak, mulai tadi dari keluhan masyarakat terkait dengan PSU,
kemudian keluhan dengan UMKM, elemennya itu UMKM, kemudian juga bagaimana nanti ada diskon yang dari perusahaan mall ya tadi itu, kemudian termasuk juga ada homeschooling gitu. Ini saya sangat ngombe saat ini sangat bagus sekali, banyak dan kalangan akademisi tadi Prof. Setio juga hadir di sini. Jadi untuk hari ini sangat melengkapi dan kami dari Pemkot ini sangat senang karena dengan ngombe hari ini itu membuat saya nih dengan teman-teman banyak hal yang harus kita lakukan, banyak keluhan-keluhan masyarakat yang sebetulnya bisa kita selesaikan, tapi karena ada kebutuhan terkait dengan informasi, kemudian bagaimana tata cara untuk bisa menyelesaikan hal ini, nah, butuh memang hal seperti ini. Akhirnya semua bisa kita selesaikan dengan baik ya, baik dengan DPSI. Akhirnya kan keluhan seperti itu kan kalau tidak ada dari mereka, saya juga tidak akan dapatkan ya. Tapi ada solusi-solusi yang harus kita lakukan untuk kepentingan mereka, termasuk UMKM. Kan UMKM ini ada semacam kebutuhan informasi. Nah, tadi dengan kebutuhan di sini, akhirnya oh iya ada keluhan di UMKM seperti itu. Ya, termasuk juga tadi dengan homeschooling. Ada homeschooling yang sangat baik sekali. Kita punya warga Kota Malang yang punya potensi yang baik ya. Bayangkan umur 12 tahun kita bisa memberikan seperti itu, dan dia juga wartawan katanya kan ya, wartawan Juli katanya itu bagus sekali. Ya ini alhamdulillah di ngombe hari ini banyak hal yang sudah kita lakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk bisa menyelesaikan terkait permasalahan-permasalahan yang selama ini tidak tersampaikan atau buntu dan lain-lain, termasuk juga ada keluhan dari si Kaila, proposal silakan pada saya langsung supaya nanti nah ini kan masukan-masukan kita akan evaluasi hal seperti itu ya. Jadi dengan ngombe ini kan mempercepat ya, ada jalur yang memang harus saya lakukan untuk bisa memenuhi dan bisa memecahkan keluhan masyarakat. Progres dari penyelesaiannya seperti apa? Ada tahapan-tahapannya kan jelas. Jadi seperti PSI, tahapannya jelas. Saya minta besok mereka ketemu dengan pengembang, saya minta tegaskan, saya minta untuk kasih batas waktu, ada solusi yaitu membuat revisi set plan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan hari ini, itu ada kewajiban pengembang. Kita batasi, dari hasil itu baru kita lanjuti. PSU mana harus kita bisa serahkan, karena dari seluruh pengembang ini ada beberapa lahan yang sudah dikapling-kapling dalam zakat tetapi belum dibebaskan, yang nggak akan mungkin kita terima. Makanya yang sudah dibebaskan mana saja, itu aja nanti harus kita serahkan supaya nanti keluhan dari masyarakat itu bisa kita segera selesaikan. Ini ada PSU ya, UMKM juga tadi jelas kan, ya dari ada keluhan-keluhan seperti itu bisa kita fasilitasi, kita terkait dengan mereka sudah mampu, produknya juga baik, tapi apa bisa dikenal, itu kita harus masuk, misalkan masuk ke pemerintah, itu harus masuk di e-katalog, seperti kita. Ada persyaratan dan mereka lakukan. Akhirnya oleh di Koperindak ada pendampingan agar mereka bisa masuk e-katalog. Ya, pemasaran juga tadi itu kita fasilitasi, kita kasih ada solusi-solusinya. Pak, yang keamanan mungkin Pak, yang keamanan juga berdepan. Ya, keamanan ini kan memang dalam minggu ini. Ya, saya sudah berbicara dengan Pak Kapolresta, ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan agar kenyamanan dan keamanan dari masyarakat terjadinya hal seperti itu segera kita lakukan. Ya, dan nanti apa ada Satpol PP yang disiagakan mungkin Pak? Kalau Satpol PP kan nanti harus koordinasi kita dengan Forkopimda. Tidaknya Satpol PP kan menegakkan perda. Ya, nanti dengan Polresta dengan Ramil, saya minta untuk bisa secara berjenjang, karena kan kita punya ada Babinsa, ada Babin Kamtimas, juga Des Kelurahan, kemudian kecamatan ada dan Ramil dan Kapolsek. Nah itu nanti efektifnya itu bisa seperti itu. Patroli kita tingkatkan, ya, untuk ya Litmas itu juga kita akan tingkatkan. Simon Alfredo melaporkan.
Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.